Oke ya. Hamba yang mulia. Nah, siapa hamba mulia? Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia si Allah adalah yang bertakwa, ya kan? Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu perhatikan ya, ibadah ini sebagai proses menuju kemuliaan seorang hamba. Bapak Ibu sekalian, selama ini jamaah ibadah itu kan pribadi kan? Maaf ya, ibadah kan pribadi kan? Ternyata bukan. Ibadah itu sampai membawa visi misi. Maaf dalam hal ini saya contohkan karena keterbatasan waktu, saya ngambil contoh dari pelajaran sholat aja. Character building. Bangun, apa character building? Ibadah personal itu membangun pengembangan diri kan. Menuju apa fungsi? Ibadah sosial, kepedulian dan perhatian. Ibadah itu untuk global, kepekaan dan kecerdasan. Universal kekuasaan, kekuatan dan kekuasaan. Membawa apa? Ibadah membawa visi, misi, depan rahmatan. Oke. Sekarang kita beri satu-satu ya, satu-satu. Jadi ibadah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 fungsi ibadah personal itu. Mau sekalian lihat. Ibadah personal. Maaf, saya ambil contoh ya. Karena ibadah macam-macam kan, puasa macam-macam. Saya ambil contoh sholat. Nanti semuanya masuk. Sholat itu apa? Secara personal. Secara personal, sholat itu apa? Hei orang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya kan? Nah, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu dan sholat itu konsep untuk membangun pengembangan diri. Karakter building itu, pengembangan diri. Sholat. Nah sekarang bagaimana sosialnya? Sosialnya sholat. Apa sosial? Harus ada kepedulian dan perhatian. Maksudnya apa jemaah sekalian? Baca. Wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Perintahkan keluargamu sholat. Berarti sudah peduli kepada perhatian kepada keluarga. Keluarga apa? Bukan maksudnya ya. Tetangga segala macam. Keluarga kita. Keluarga, tetangga. Berkembang. Disuruh apa sama Allah? Sabar kamu dalam mengerjakan apa? Mengerjakan perintah. Sekarang saya tanya. Ada pembantu rumah tangga kita, ASN. Tidak sholat. Tanggung jawabnya siapa? ASN tanggung jawabnya siapa? Ada pembantu, maaf. Dia tidak sholat. Tanggung jawabnya siapa? Majikan. Harus peduli. Sabar kamu dalam mengerjakannya. Mengerjakan apa? Mengerjakan perintah untuk keluarga dan juga perintah untuk sabar dalam mengerjakan sholat. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak sabar sholat takut kehilangan rezeki. Atau kehilangan rezeki. Apa kata Allah? Kamilah yang memberimu rezeki. Maka ketika sholat itu ada kepeduliannya, ada perhatiannya. Sama apa? Termasuk sama sholatnya. Ruku-rukulah yang sabar. Itilah yang sabar. Kita kan tidak, selama ini sholat kita kan rusak. Rusak. Kenapa? Karena tidak sabar. Takut kehilangan rezeki. Apalagi lagi nunggu orang sholat asar. Duhur. Gak ada orang datang. Allah, alhamdulillah. Beli. Ya Allah. Gak dari tadi kau datang nih. Aduh. Diterusin apa layani dulu? Gak percaya saya. Tidak percaya. Pikiranmu kalau dia datang ke toko sebelah. Daripada sebelah, beli apa nih? Kok datang? Karena baru takbir. Yang repot itu rakaat ketiga. Allah Akbar. Beli. Ya Allah 3 rakaat. Beli. Gak ada anak-anak nih. Akhirnya kecepatannya ditingkatkan. 50 km per jam. Beli apa? Rokok ya. 1 slop. 1 bungkus. 1 batang. 1 batang. Kamilah yang memberimu rezeki. Wal akibat yang baik bagi orang yang takwa. Ada hubungannya enggak sabar, sholat dan takwa? Sabar, sholat dengan rezeki? Ada. Loh, serius. Ini kacaunya di sini jamaah sekalian. Oke. Berarti sosial apa? Ada perlu perhatian. Nah sekarang global. Apa global? Harus cerdas. Kecerdasan. Apa? Cerdas. Apa maksud cerdasnya? Ngeluarin zakat. Kenapa? Supaya baik dengan kelilingmu. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Supaya baik sama orang-orang di sekitarnya. Maka harus banyak orang yang sholatnya sungguh-sungguh. Insya Allah pinginnya selalu ingin kasih.
Kenapa? Itu orang cerdas. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kamu bantu orang. Untuk siapa nanti kembalinya? Kamu bantu orang untuk siapa? Kembali. Kembali semuanya. Artinya sholatnya ini sudah dibentukkan dalam bentuk amal. Cerdas gak? Oh cerdas, peka kepada masyarakat. Peka banget. Sekarang saya tanya. Orang yang sholat, ini sholat kan? Sholat aja. Orang yang sholatnya gak baik. Gak sungguh-sungguh. Malas. Ngerti gak malas sholat? Orang yang malas sholat itu pasti seke. Apa seke? Orang kalau malas sholat itu pasti seke. Pelit. Keras sekali kau. Ada apa nih? Ali? Mana? Global kan? Nah ini lawannya. Coba lihat. Dan mereka tidak. Melainkan dengan malas. Dan tidak pula menginfakkan harta dengan mereka. Melainkan dengan. Nah, makanya orang kalau malas sholat. Mesti. Apa bu? Seke. Pelit, seke itu pelit ibu. Oke, jadi orang kalau malas sholat pasti bakhil. Malas dia. Itu hubungannya. Serius. Oke itu global. Universal. Bagaimana universalnya sholat itu? Ini baru sholat nih. Jadi sholat ini selama ini baru sekalian. Ayo ibadah itu dikira hanya personal. Puasa saja enggak. Sholat saja enggak. Termasuk zikir. Apa itu zikir? Zikir. Zikrullah, ingat Allah kan? Zikir kan? Orang zikir itu ngapain orang zikir? Zikir itu bukannya ingat saja. Tapi harus kiprah, nasi. Saya tanya. Maaf ya Allah, pengen turun gak boleh turun saya. Saya ada polis lain dari panitia. Aku tanya sekarang. Oke. Suami. Kalau kau istri, ingat istri. Ibu, kalau suami ingin istri. Kira-kira begitu. Namanya ingat istri itu, butuh apa mah? Namanya ingat. Kok ingat saja tuh nggak pernah ngasih, ngapain? Jangan tersinggung ya. Paham tidak? Ingat itu harus berkiprah. Namanya kiprah. Apa kiprah? Beri. Namanya zikir. Ingat. Ingat anak. Anak-anakku, kasih nak kodong anakku. Kasih nak terus. Apa kasihan? Kalau kasihan ngapain? Ya beri. Kasih sekolah dia, segala macam. Bisa terima? Oke. Apa universalnya sholat? Harus punya kekuatan, kekuasaan. Kapan? Harus mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bukan untuk dirinya. Juga mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar pada orang lain. Keluarganya, segala macam. Makanya harus punya kekuatan atau Kalau nggak punya kekuasaan bagaimana bisa? Paling minimal diri sendiri kan. Kalau udah punya. Saya teringat jamaah sekalian. Ya, di mana? Yang sering umroh dengan saya. Perusahaan Mayangkara Group. Kalian kalau tahu di Jawa, di Blitar itu ada namanya Masjid Ar-Rahman. Miniatur daripada Masjid Nabawi di Madinah. Itu parfumnya, azannya, semuanya Madinah khas, Madinah punya. Oke, tahu nggak? Bosnya izin diundi berangkat umroh. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali dapat. Diundi, jam 2 malam ditelepon. Kalau jawab berarti ada. Nanti menang subuh, diin lagi, ada sistemnya. Masya Allah. Jadi yang berangkat umroh sama dia tuh 8-10 orang macam-macam itu. Alhamdulillah dititipkan ke saya. Hampir setiap tahun. Tahun 2 kali diundi. Berangkat. Kenapa? Dia punya kuasa. Dia punya kekuatan. Ngajak apa? Alhamdulillah. Ya kan? Tertib banget. Rezekinya Masya Allah. Ya kan? Makanya kalau banyak bersujud. Insya Allah banyak yang akan terwujud. Banyak sujud. Enggak banyak sujud. Ya kan? Nah, dan sungguhnya ingat Allah adalah lebih besar keutamaannya, ya kan? Nah, kekuatan kuasa ini universal, oke? Yang visi misinya apa? Visi misinya sholat misalnya, ya, oke?
Oke, nah ini kan visi misi ibadah, visi misi. Nah, tadi itu kan yang mencegah kan. Nah sekarang beda lagi. Yaitu orang-orang jika kami teguhkan kedudukan mereka, kami teguhkan. Teguhkan kedudukan mereka di bumi, apa? Niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh, sudah menyuruh. Tadi kan mencegah, sekarang menyuruh, berbuat malu, mencegah berarti sudah apa? Sudah aksi, sudah aksi. Nah, dan kepada Allah mereka selalu mengembalikan urusannya. Baru sholat saja kayak begini loh. Ada personal, ibadah secara personal, ibadah secara sosial, secara global, universal, dan visi misinya ibadah apa? Rahmatan. Nah, sementara kita ibadah baru personal saja, belum masuk kepada sosial, belum masuk kepada global, universal, apalagi rahmatan lil alamin. Nah ini kita tingkatkan makanya Yamas ini datang, maaf, membangun gerbang pemikiran, ayo supaya berubah, ngapain? Ayo luruskan kita punya ibadah. Jadi ibadah kita nggak hanya individu, yang penting aku sholat, dia nggak sholat nggak apa-apa, biarin aja nih. Biar dia di neraka, aku di surga sendiri. Udah masuk surga sendirian, sepi kau di surga sendirian, nggak ada teman. Baik, teman sekalian, oke. Nah ibadah personal, menuju fungsi, oke. Kita ngomong personal ya. Nah jamaah ibadah, apa ibadah? Baik, jamaah sekalian, saya tanya sekarang, oke. Cerdik pandai itu, ya kan? Pada IQ-nya atau pada ingatan? Orang cerdas itu IQ-nya apa ingatannya? IQ-nya. Oke. Orang kaya itu kaya. Uangnya atau ingatnya? Uangnya. Uangnya kan? Apa artinya? Kau IQ-mu tinggi, uangmu banyak tapi hilang ingatan. Doimu banyak. Lupa di mana kau simpan. Selesai nih. Hah? Walaupun sedikit ingat punya duit. Banyak nggak ingat, hilang uangmu nih. Jadi orang kaya pada, orang cerdas pada, oke. Mana yang utama? Ingat apa sehat? Tanya semuanya. Satu. Pilih dua-duanya. Hah? Sehat. Kata beliau sehat. Kau lihat itu. Orang di rumah sakit jiwa. Itu sehat gak badannya? Tapi hilang. Kau gak terima? Iya. Serius. Ada orang gila gak di Makassar? Banyak. Orang gila itu tahu gak? Dia pakai baju cuma satu. Kehujanan. Pernah gak dengar orang gila itu kemana-mana dia bawa koper untuk salin? Gak pernah. Sehat gak orang gila? Gak pernah masuk angin. Bajunya sampai basah sampai kering. Ya enggak? Sehat. Orang gila itu kalau makan dia mengais dari tempat sampah. Betul gak? Sampah-sampah dikumpul dia makan. Pernah enggak orang gila kena diare? Enggak ada. Sehat enggak? Makanya kalau mau sehat jadi orang gila. Hah? Mau sehat jadi orang? Gila. Iya. Lo serius itu. Orang gila tidur kan enggak pakai obat nyamuk. Enggak pakai obat nyamuk enggak ada tidur. Nyamuk sebesar-besar jempol. Tidak pernah mereka kena demam berdarah. Tidak pernah. Sehat orang gila? Sehat. Oke. Sudah siap? Sehat? Iya. Mana yang utama? Ingat apa sehat? Hah? Gak terima. Hah? Lo serius? Hah? Pernah ada, maaf ya, ini kejadian nyata. Di rumah sakit, ada rumah sakit Menur di Surabaya. Sahabat saya cerita sama saya, ada
dia punya, anggaplah santri atau apanya itu, masuk barangnya gagah, ya kan, masuk rumah sakit jiwa di Menur, Surabaya. Masuk, dia bikin kopi, begitu kopi ada, ya kan, bikin kopi, diambil dari ininya. Nah, ada obat, kira apa obat? Ternyata obat itu paracetamol. Paracetamol itu obat untuk panas, dimasukin ke paracetamol, obat itu ke kopi, diaduk, ditanya sama yang penjaganya tadi, untuk apa mas itu obat kemasukin? Iya pak, biar cepat dingin. Biar cepat dingin. Bingung, pikir. Pertanyaan saya, yang salah itu yang jawab apa yang bertanya? Yang bertanya, sudah tahu orangnya begini, kok tanya lagi? Itu persis jawaban Pak Ali. Ya. Iya. Saya tanya, orang gila tuh pernah sakit hati enggak? Hah? Orang gila pernah sakit hati? Pernah sakit hati? Pernah tersinggung? Enggak. Sehat enggak? Makanya jadi loh, serius. Oke. Jamaah, oke ya. Hilang ingatan berarti tiada kehidupan. Maka arti kehidupan kita sebenarnya apa sih? Arti kehidupan kita sebenarnya adalah, arti kehidupan kita sebenarnya apa? Ingat Allah. Apa? Ingat sama dia. Maka sesungguhnya ingat Allah itu, wala zikrullahi akbar. Ingat Allah itu adalah lebih besar keutamaan. Ngapain ingat sama dia? So ingat. Itu. Ingat Allah. Bahasa Arabnya apa? Ingat Allah. Zikrullah. Oke. Ingat Allah tujuan ditegakkan ibadah. Sesungguhnya diwajibkan sholat, diperintahkan haji, tawaf, syiarkan ibadah-ibadah adalah untuk menegakkan ingat kepada Allah. Bila tidak ada di dalam hatimu ingat Allah, pada itu adalah tujuan yang hendak dicari. Sementara hatinya tertutup dan tidak bergetar, maka tidak ada nilainya ibadahmu, nggak ada nilainya. Nggak ada nih. Hatinya. Tujuannya apa sih tujuannya? Tujuannya apa sih? Tujuan semua ibadah untuk apa? Tujuan semua ibadah. Ingat Allah. Ingat? Aqimis sholat dan dikerjakan sholat untuk ingat aku. Banyak ayat-ayatnya. Di mana ingat Allah? Sini apa sini? Ingat Allah tuh ini apa sini? Di mana? Lihat nih. Apabila tidak ada di dalam hatimu ingat Allah, hatimu ingat Allah, berarti hatimu ingat Allah, berarti hati di mana? Ini apa ini? Hati, alhamdulillah, bagus. Jadi, senang saya, cerdas. Hati di mana? Di sini, bukan di sini. Hah? Apa? Sakitnya? Sabar. Sabar ya. Nanti kebongkar. Sabar. Ya kan? Oke, saya tanya. Orang, oke, lihat nih. Orang iri itu, dengki, dendam, itu di sini apa di sini? Iri, dengki. Ini kan? Sini. Maka lihat yang sekarang. Kata apa? Orang kalau iri itu dalam hadis Rasulullah itu ada titik hitam. Ada hadisnya. Ya. Orang kecewa, hasad, pemarah di mana? Sini semua. Ya kan? Buruk sangka, jengkel, semua. Sombong. Ya. Tidak puas, selingkuh, bohong, korupsi, judi, pemabuk, narkoba. Ya kan? Di mana? Di sini semua. Ini kata kenapa? Sekali-kali tidak. Sebenarnya
dosa dan kesalahan yang selalu mereka, itulah yang menutupi dan mengotori hati mereka. Berarti hati di mana? Sini. Iya Mi. Bisa terima? Iya, itu serius itu. Oke, nah ini apa? Hati yang kotor. Mengotori hati sini nih. Nih. Nah makanya di mata hati yang nah, seorang hamba bila melakukan suatu kesalahan maka di titik dalam hatinya sebuah titik hitam. Ya, bila meninggalkan dan meminta ampun akan dibersihkan. Bila kembali berbuat maksiat hingga menutupi di mana hatinya? Ah, itu hatinya situ. Maka ini diteliti oleh siapa? Ternyata di Jerman Robert Hart seorang eh, dokter di mana kejaran mengintai ahli saraf menemukan tambalan gelap di dalam otak pembunuh pemerkosa. Di mana terletak di lobus pusat otak muncul sebagai masa gala. Nah sini nih, ini awal sekali ini titik hitam. Berarti antara hadis dan pengetahuan sama di sini. Titik hitam. Titik hitam itu tentunya tempat yang putih. Kalau di sini bagaimana mau kelihatan? Merah, gelap. Ngerti nggak? Jelas? Oke. Nah, teknis. Nah tekniknya setan membuat hati kotor. Maka setan membisikkan pikiran jahat. Berarti setan itu mengganggu apa? Mengganggu pikiran, kayak berbisik penjahat. Setan merayu mereka dan memanjangkan angan. Berarti setan itu di mana? Sini. Di sini di hati. Melainkan bila bersuka keinginan, nah, lihat nih. Nih kerjaan setan. Dengan minuman keras, judi, setan hanyalah bermaksud untuk apa? Menimbulkan musuhan, kebencian di antara kamu. Dan menghalangi kamu dari, dan tidak kemudian. Kenapa? Jadi setan tuh menghalangi kamu dari ingat Allah. Supaya lupa sama Allah, itu kerjaan setan. Dan sholat. Jadi yang melupakan kita ingat Allah siapa? Yang melupakan kita ingat Allah, setan. Nah, lihat ketika ada orang sholat. Allah Azza wa Jalla memperhatikan kepada hambanya yang sedang sholat selagi dia tidak menoleh. Oke? Nah, apabila dia menoleh maka Allah pun melupakan darinya. Lagi sholat. Datang jin sambil rokok lagi. Siapa yang suka merokok sini kayak setan begini. Jangan tersinggung suka merokok. Ingat apa nih? Duit. Apalagi perutnya kayak begini. Coba ini siapa punya perut nih? Bukan saya. Oke. Aisyah tanya sama Rasulullah. Beliau jawab. Ya kan? Itu adalah serobotan dilakukan oleh setan di sholatnya. Jadi setan itu suka menyerobot. Kenapa? Dilupakan ingat sama Tuhan. Oke. Apa pembersih hati? Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya. Dan pembersih hati adalah ingat Allah. Jadi kalau hati ingin bersih, ingat Allah. Oke. Iya, oke. Nah, hai orang beriman, yaitu hati mereka menjadi tentram dengan, di mana ingat? Ingatlah hanya ingat Allah hati menjadi, mana? Ini itu di sini, bukan di. Jelas? Kalian bisa terima enggak? Nanti ada ayatnya. Oke. Seruan ibadah. Makanya panggilan ibadah yang dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang beriman. Diwajibkan kamu untuk. Berarti yang dipanggil untuk puasa siapa? Orang beriman. Nah, ini yang dipanggil untuk zikir. Orang beriman. Yang dipanggil untuk sholat. Orang beriman. Yang dipanggil untuk dengan sungguh-sungguh kepada khusyuan. Orang beriman. Bedanya apa iman sama Islam? Ya mah. Bedanya apa iman sama Islam? Kalau iman, ya, di pikiran. Islam diucapkan, kurang sedikit. Apa Islam sama iman? Bedanya Islam apa?
Islam. Oke, ada. Nah, lihat teman sekalian, perbedaan Islam gimana? Qalatil arabu amanna, qul lam tu'minu walakin qul aslamna. Ada orang Badui datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami telah beriman. Turun wahyu. Qul. Qul. Berkata qul. Qalatil arabu amanna, qul lam tu'minu. Kamu tuh belum beriman. Walakin qul aslamna. Kamu tuh beriman. Tapi katakanlah aku telah Islam. Kenapa? Falama yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke hatimu. Jadi jamaah, Islam itu bicara teknis. Tahu teknis? Rukun Islam teknis semua. Rukun Islam teknis semua. Allah Akbar, sholat dimulai sini. Syahadat apa? Ucapan. Puasa teknis kan? Gak makan minum sampai sore. Ya kan? Haji pergi ke. Nah, rukun Islam itu bicara teknis. Iman itu bicara hati. Bisa bedakan? Nah, ini tempatnya. Kenapa? Kamu tuh belum beriman. Tapi katakan kami baru. Kenapa? Karena iman itu belum masuk ke dalam. Nah, makanya rukun iman itu hati semua. Iman pada Allah. Teknis. Percaya itu teknis atau urusan hati. Pertama beriman kepada Allah. Rukun iman kan? Ya. Beriman sama Allah itu. Rukun iman itu pada Allah. Teknis apa hati? Percaya kan? Percaya itu urusan hati. Beriman sama malaikat. Hati. Sama kitab suci. Sama nabi-nabi. Sama akhirat. Nah, makanya rukun iman itu ada 5. 5. 5. Gak percaya. Apa sih? Coba. Iya rukun iman apa Bu? 5. Salah. Apa coba? Sebut. Iman pada Allah. Oke. Kedua. Pada malaikat. Terus. Kitab. Terus. Nabi Rasul. Terus. Hari kiamat. Ya udah. Apa? Takdir baik, takdir. Takdir baiknya kau mau terima. Takdir buruknya kau nggak terima. Berarti rukun imanmu baru 5,5. Belum cukup 6. Lima. Bu, jujur ya. Maaf. 6, oke. Mak jawab yang jujur. Kalau suami mau menikah lagi, takdir baik atau takdir buruk bagi dirimu? Jawab. Kalau suami mau menikah lagi, takdir baik atau takdir buruk bagi dirimu? Satu ibu. Coba, diam semua. Iman baru 5,5, aku 6. Nah, ingatnya. Jadi Islam itu urusan zahir. Iman itu urusan batin. Maka Allah itu ingin menyempurnakan nikmatnya zahir, batin. Orang sholat, orang ketika ibadah, kan, hanya gerak-gerak begini saja. Enggak ada hatinya, enggak ada ketundukannya, keusuhannya. Berarti dia zahir. Ada juga batin saja. Yang penting ingat Allah. Enggak sholat. Dia enggak melakukan gerak-gerakan. Berarti dia hanya batin. Tidak zahir. Tidak bisa. Iya. Makanya maaf ya. Maaf. Jangan tersinggung. Seringkali saya katakan. Maaf. Ketika orang belajar itu dari syariat. Ini pengalaman. Karena saya ngalami. Saya ini pejalan. Makanya saya bisa cerita. Orang syariat. Torekot, hakikat, ma'rifat. Habis ma'rifat, ada lagi yang lebih tinggi di atas ma'rifat. Apa? Maksiat. Kadang tidak sholat lagi. Kalau pengen tidak sholat lagi, ngapain sampai di puncak? Sejak awal saja nggak usah sholat. Ngapain udah syariat? Ketika sudah ma'rifat, nggak sholat lagi. Oh, sejak syariat saja nggak usah sholat. Ngapain sudah puncak nggak sholat?
Itu terjadi. Ya, di teman-teman saya yang masih meninggalkan, sudah merasa ma'rifat, meninggalkan sholat. Maka di atas ma'rifat apa? Maksiat. Kalau tidak sholat lagi. Oke, di mana fungsi hati? Hati mikir, ingat yang mana? Di sini? Hati yang mengingat, berpikir, petunjuk? Ini? Apa di sini? Di mana? Hah? Kita fungsi. Fungsi hati liver, ini kan? Oke? Nah, fungsi jantung ini kan? Iya. Betul. Jantung tuh heart apa? Hati di mana hati? Hati bahasa Inggrisnya apa hati? Iya. Hah? Hati itu heart apa jantung? Heart itu jantung apa hati? Hah? Ayo ingat baik-baik. Hah? Jantung. Hati itu liver. Kok ibu gimana sih? Ntar dulu, lurus dulu bu. Aku tanya orang tuh broken heart atau broken liver? Hah? Berarti jantung bukan liver. Hati itu mana? Hati itu liver. Ibu dulu bahasa Inggrisnya dapat berapa? Hah? Hati apa hati? Hati apa? Liver. Coba buka buku bahasa Inggris. Oke. Ini apa? Hati rohani. Makanya ayatnya ini hati jasmani, ini hati. Itu bedanya. Pak Tommy. Mana Pak Tommy? Siap-siap nih. Ini Pak Tommy ini saudara saya. Dia pelatih karate. Dia baru dan 8. Kalau saya sudah dan lain-lain. Itu bedanya. Dan lain-lain. Kalau beliau dan 8 beneran. Oke. Yang sekarang. Nah, lihat. Kami jadikan jin istilahkah banyak jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak mau dipergunakan untuk memahami ayat-ayatnya. Punya mata nggak digunakan untuk melihat. Punya telinga nggak mau untuk. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Itu orang-orang yang lalai. Saya tanya, fungsinya telinga untuk? Telinga untuk? Mata untuk? Hati untuk? Hati untuk memahami. Di mana memahami? Di sini, bukan di sini. Hah? Belum, sabar Min. Sabar, nanti akan terlihat nanti. Sabar. Belum, ya kan? Oke? Sabar ya. Oke, nah kita lihat nanti. Jamaah sekalian, Ustadz apa kolbu? Lihat kolbu. Mu'jam, komus Al-Quran, mu'jam. Apa mu'jam kolbu? Arti Al-Quran secara komus. Kolbu itu akal atau hati. Demikian terdapat peringatan bagi orang yang punya hati. Maksudnya yang punya akal. Oh ternyata hati itu akal. Hati itu akal. Orang Malaysia bilang minda. Itu. Betul ya? Melayu minda ya? Oke, lihat. Nah, ini Bu lihatnya. Ternyata, Ibu tanya tadi Bu, ini saya jawab. Afalam yasiru, ini kurang alifnya. Afalam yasiru fil ardi fatakunahum qulubu yaqiluna biha. Tidak pernahkah mereka berjalan ke bumi sehingga hati akal. Kulub apa kulub? Hati. Yaqiluna akal. Hati akal mereka dapat memahami. Telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati dalam. Nah, ada hati akal, ada hati. Bu perhatikan, ada hati akal, ada hati dalam dada. Ini hati rohani, ini hati jasmani. Jelas? Jelas ya? Ada hubungannya? Jelas ada hubungannya Bu. Ada hubungannya. Saya tanya, orang iri, dengki, hasad, ya kan? Itu pasti pusing enggak? Pusing itu di sini apa di sini? Pusing itu di sini, bukan di sini pusing. Ya? Oke. Di mana? Di sini. Bagaimana dengan ini? Lihat lagi. Dalam hati mereka ada penyakit. Buktinya. Apa? Lalu tambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Disebabkan mereka. Berarti orang berdusta itu. Ya kan?
diakibatkan oleh hati akal apa hati dalam dada? Orang berdusta pakai akal, hati akal apa hati dalam dada? Hati akal. Sekarang kesimpulannya berarti jamaah sekalian, semua itu hati rohani di sini, iri, dengki, hasad sini semua. Oke? Dan ini penyebabnya, ini akibatnya. Jadi akibatnya itu di sini, ini penyebabnya. Makanya orang ketika marah-marah macam-macam ketika lagi marah. Orang ketika marah itu kan asam lambungnya naik kan? Lambungnya naik kan? Marah-marah. Akibat asam lambungnya naik, akhirnya asam uratnya muncul. Asam lambungnya naik semuanya. Lihat, makanya orang kalau lagi marah-marah. Orang kalau marah-marah pasti mukanya asam. Tahu muka asam? Akibat mukanya asam, akhirnya asam lambungnya naik. Asam uratnya naik semuanya. Kalau suami suka marah-marah, Daeng, asam lambungmu sedang naik ya, cukup. Nah, dia dongkol nanti. Jelas? Jelas? Ini hati rohani, ini hati jasmani. Ini penyebab, ini akibat. Rasanya itu betul di sini Ibu. Tapi penyebabnya iya. Oke, nah. Orang beriman? Ya, orang beriman bila mereka ingat Allah, gemetarlah hati mereka. Ingat Allah di mana? Ingat Allah. Ingat Allah di mana? Ingat Allah. Ingat Allah di sini. Hati mana yang gemetar? Ini yang gemetar. Bukan ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ini gedek-gedek namanya. Gemetar di mana gemetar? Gemetar itu di sini, bukan. Jelas? Oke, jangan tersinggung. Ini real, ya. Oke. Jadi di mana? Ini ruhani. Di mana ingat? Yang bergetar? Oke. Menarik nggak Bu? Menarik nggak materi ini? Menarik, iya. Bisa kembangkan sini? Oke. Nah oke, ada 4 kompetensi bentuk manusia. Jadi ini jelasnya. Pak Tommy tadi kotanya ini. Oke. Yang membuat segala sesuatu ciptakan sebaik-baiknya. Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Nabi Adam itu dari tanah. Tapi ingat anak turunannya itu dari air. Paham? Yang dari tanah itu hanya Nabi Adam. Nabi Adam anak turunannya dari saripati air, saripati tanah. Ya, saya tanya, Bu, laki-laki kan sperma. Perempuan ovum kan? Sperma ketika membuat sel ovum, datang kan? Gerak gak nih? Sperma gerak gak? Ovum gerak gak? Gerak gak? Sudah ada nyawanya belum? Sudah, gerak. Kalau nggak ada nyawanya dia mati. Ada geraknya? Ada geraknya. Berarti sudah ada nyawa. Makanya air itu sudah mengandung jasad air dan nyawa. Karena gerak. Kalau nggak gerak, mati. Ya. Kemudian dia menyempurnakan, dia meniupkan ke dalam ruh. Ruh itu ciptaan. Bukan Allah. Maaf ya, banyak orang salah paham. Dikira ruh itu ruhnya Allah. Bukan. Ruh itu ditiupkan oleh siapa? Malaikat. Malaikat yang meniupkan ruh. Bukan Allah. Masa urusan tiup itu bagian Allah. Terlalu sekali. Lo serius itu. Allah itu maha agung. Bukan bagian Masa yang niupnya Allah kemudian yang cabut Ijrail. Kurang ajar kau. Kau cabut. Enggak begitu. Paham ya? Pakai nalar dong. Ya. Niupkan ruh. Kemudian apa? Setelah ditiupkan ruh, baru dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi kamu sedikit bersyukur. Apa itu hati? Di sini kita lihat. Al-afidah kan hati. Kita afidah. Oke, nah hati kan. Nah, apa al-fuad? Al-afidah? Ternyata apa? Al-afidah itu, fuad, itu apa? Kolbu, maknanya seperti kolbu. Makna al-afidah seperti akal. Tetap ingat. Maka apa?
ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa-apa yang telah, maksudnya akalnya tidak mendustakan apa-apa yang telah. Nah, ternyata hati sini maksudnya apa? Oh, hati sini maksudnya akal. Jadi hati itu 3 serangkai. Pendengaran, penglihatan dan akal. Oke? Jelas? Jelas? Jelas ya? Pendengaran, penglihatan, akal. Itu hati berapa serangkai? Pendengaran, penglihatan, akal. Nah, oke. Jasmani, jasad dan lawannya jasmani, rohani. Apa rohani? Ruh dan hati. Oke. Nyawa menghidupkan jasad, namanya jasmani. Jasad tidak ada nyawa, pasti busuk. Ruh menghidupkan hati. Hati nggak ada ruhnya, juga busuk perilakunya. Oke. Zahir, batin. Atau orang bilang apa? Jiwa, raga. Oke, kita masuk. Nah, oke. Bila kamu melihat orang-orang perolok ayat kami, tinggalkan mereka. Bila orang melihat, bila kamu melihat orang memperolok-olok, berarti apa? Melihat dengan mata kan? Ayat-ayat berarti dengan dengar telinga kan? Nah, sehingga apa? Jika setan menjadi rupa larangan ini, oke, saya tinggalkan ini aja deh. Langsung aja nih, Bu, lihat nih. Ini jasad, ya kan? Jasad dikasih nyawa, namanya apa? Ini apa? Ruh dikasih, ruh itu gerak, dikasih ruh gerak ya. Namanya ruhani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ruh ke dalam ciptaannya. Dia menjadi kamu pendengaran. Pendengaran di sini, penglihatan di sini, akal di sini. Bu, Bapak, perhatikan, perhatikan. Ini namanya otak. Di sini namanya akal. Ini namanya, ini namanya, ini namanya, ini namanya. Nah, penglihatan, pendengaran hati itu pada ruhani. Ya kan? Nah, kalau otak, telinga, mata namanya jasmani. Oke? Bisa bedakan? Oke ya? Oke, nah Bu lihat nih. Atau orang bilang lohir, atau orang bilang jiwa, raga. Oke. Oke, nah Bu baca. Allah memegang orang ketika dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu. Dia tahan jiwa orang yang telah tetapkan kematian. Dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai. Oke. Lihat Bu. Lihat nih. Lihat nih. Mati, orang mati dan tidur. Sama kan? Orang tidur. Allah yatafa anfusahina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Allah memegang jiwa orang ketika mati. Apa itu jiwa? Apa itu jiwa? Bu, ruh dan? Bu, Bapak, apa itu jiwa? Apa itu raga? Saya ulangi, ayo sama-sama semuanya. Apa itu raga? Nyawa dan jasad. Apa itu jiwa? Ruh dan hati. Hati berapa serangkai? 3. Pendengaran, penglihatan, akal. Ruh berapa serangkai? Ruh 2. Gerak dan ruh itu gerak dan rasa. Hati itu hati rohani, pendengaran. Oke. Sekarang saya tanya, Bu, orang tersinggung itu karena telinganya atau karena pendengarannya? Bukan telinganya. Bukan. Orang selingkuh itu karena matanya atau penglihatannya. Hah? Mata penglihatan? Mata. Matamu tidak melihat. Telinga, mata atau penglihatan? Ini berarti belum paham Bapak Ibu sekalian. Oke, perhatikan saya. Bu, oke. Coba lihat. Allah memegang jiwa orang ketika dan memegang jiwa yang belum mati di waktu tidur. Berarti ketika tidur apa yang dipegang? Memegang jiwa orang yang belum mati di waktu? Oke, orang tidur. Tidur itu bahasa Solonya matiin roh. Matiin roh itu mematikan roh. Matiin roh.
Orang tidur. Ayo, namamu siapa? Bisa jawab enggak? Orang tidur. Apa telinganya rusak? Kenapa? Jiwanya dipegang. Apa jiwa? Hati dan ruhnya dipegang. Apa hati? Pendengaran, penglihatan, akal. Mata, dibuka matanya. Buka matanya. Ini angka berapa? Bisa jawab ke orang tidur. Apa matanya rusak? Apa? Penglihatannya digenggam. Jiwanya dipegang. Maaf. 1+1 berapa? Bisa jawab nggak dia? Apa nggak punya otak? Kenapa? Digenggam. Makanya orang ketika tidur, nggak bisa apa-apa. Jelas? Jelas? Oke ya, oke. Jadi jamaah sekalian, itu jiwa, ruh dan hatinya. Oke. Makanya jamaah sekalian, oke melihara apa? Raga. Nah, saya percepat ya. Jamaah sekalian, jangan kau mengikuti suatu tanpa landasan. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, akal akan dimintai. Jadi ini yang bertanggung jawab kepada ininya penggunaannya. Oke. Nah, jiwa. Apa jiwa tadi? Jiwa itu apa? Hati dan, nah saya fokus ini. Oke, lihat teman. Hati. Setan itu, asyaitonu jasimun ala qalbi Adam. Fatakallahu ta'ala khonasa. Wa idza qafala waswas. Setan itu tetap berada di hati anak Adam. Jika ingat Allah, jika dia ingat Allah, setan itu, nah, jika dia lalai, setan itu bekerja, membisikinya, kerja terus. Nah, lihat nih. Tuh. Ayo, maaf ya, jangan tersinggung. Orang ketika sedang gibah, jamaah, orang ketika lagi berada di majelis gibah, karena gibah juga bermajelis. Gibah, majelis gibah. Sudah ngomong satu, mau selesai? Nggak bisa. Wow. Mau berhenti, datang lagi temannya. Oh ya betul, terus panjang ceritanya. Siapa yang berbisik? Siapa setannya? Nggak berani ngaku. Oke? Lihat jemaah sekalian. Nah, berarti on Allah, off setan, off Allah. Nah, dia ingat Allah Ta'ala, on Allah, setan itu off, sembunyi. Jika dia lupa Allah, off Allah, maka setan itu on. On off itu tempatnya di mana? On off itu di sini. On Allah, off setan. Off Allah, on setan. Bapak Ibu sekarang sedang on apa sedang off? Oh sedang on, alhamdulillah. On Allah. Nah, oke. Nah, ruh. Ini ruh. Ya, maaf. Ulah ya kata bafi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhi minhu. Mereka itu orang-orang di dalam, mereka itu orang-orang yang di dalam hatinya iman, ditanamkan iman. Iman itu apa? Ditanamkan Allah iman. Iman itu apa? Iman itu rasa. Rasa, feel, wa ayyadahum, kekuatan apa? Menanamkan kekuatan. Apa kekuatan? Itu gerak. Dengan apa? Itu dengan ruhin, itu ruh. Minhu yang datang darinya. Berarti ruh itu ada dua. Mau apa? Move and feel. Apa move? Move, gerak, feel. Nah, makanya yang merasakan apa? Merasakan itu ruhnya merasakan. Maka tempatnya ruh di mana? Ruh itu ibarat listrik. Tenaga yang merasakan dan menggerakkan. Di mana tempat ruh? Di mana tempat ruh? Di sini, betul. Apa kata Ginjil Barnabas? Tempat ruh itu dekat dengan jantung. Makanya rasanya di sini. Sakitnya di mana? Bukan di sini dulu. Pusing di mana pusing? Pusing gak ada doi. Degaga doi nah. Di mana pusing?
Akhirnya, oke. Kenapa gunakan Injil Barnabas? Boleh gunakan Injil Barnabas? Boleh. Asalkan dikuatkan oleh Al-Quran. Oke, nah normal, Ruh kayak gini Bu. Ruh normal kan? Ketika tidur, Ruh itu menciut, yut sini. Disimpan sini, menciut. Ketika aktivitas, bangun lagi, ngembang lagi ruhnya. Itu Ruh. Oke. Nah, itu apa? Berdiri. Hmm. Nah. Oke. Oke. Ruhnya dipegang. Dipegang. Nah, lagi bikin balon. Ini ada balonnya nih. Hmm. Nah, itu. Nah, paham ya? Ruh dipegang, cik, yuk. Nah, tepuk tangan lagi dia. Habis gitu, ini lagi dia. Nah, mulai. Syut. Ah, nah, oke. Ini lagi. Eh. Dah, cukup. Kenapa jalan? Tak sengaja. Oke? Tahu ruh? Tahu ruh? Paham ya? Ruh di mana? Sini. Ini hati, pendengaran, penglihatan, akal. Tidur dipegang, siut. Betul siut, mesti begini tuh. Dipegang, siut. Oke, bangun tidur dikembalikan lagi. Bangun tidur. Ah, oh. Kembali lah ini ruh yang berjalan. Ada ruhnya, ada ruhnya, harusnya. Kalau tidur, ruh dan hatinya digenggam. Yang ada jasad dan nyawa saja. Iya. Oke. Bagaimana ingat Allah? Baik. Bersihkan hati yang kotor. Baik jemaah sekalian. Oke. Berlindung kepada Allah dari setan termusikan. Ya. Rabbi yang bika min hamadzati syayatin. Bika Rabbi ayah turun. Ya Tuhan aku berlindung padamu dari bisikan. Aku berlindung padamu dari Tuhan dari kehadiran mereka. Jadi jamaah sekalian. Oke. Jamaah zikrullah. Ayo sekarang jamaah. Sekarang semuanya baca. Al-Fatihah. Ayo baca semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini namanya membaca. Paham? Menyebut. Sekarang saya tanya, zikrullah itu artinya dua. Menyebut dan mengingat. Apa? Nah, tadi namanya menyebut ya. Ya. Sekarang mengingat biar tahu bedanya. Sekarang jamaah sekalian, coba kalian semua jamaah coba Al-Fatihah diingat, bukan dibaca. Paham? Zikir kan ada dua, ada menyebut dan ada mengingat.
Tadi menyebutnya kan sudah. Sekarang mengingat. Ingat Al-Fatihah. Ingat Al-Fatihah artinya dibaca. Alhamdulillah min tabi. Ar-Rahmanir Malik. Tapi baca dengan baca dengan ingatan. Mulutnya diam dengan ingatan. Ayo dengan hati. Baca dengan hati ya. Baca dengan hati. Oh, hati sini berarti akalnya kan. Baca dengan hati. Al-Fatihah. Baca dengan ingatan. Tidak suara. Ya, sudah cukup. Saya tanya, lebih terasa mana? Dengan sebutan apa dengan ingatan? Nah, ingatan itu batin, sebutan itu zahir. Paham? Makanya orang kalau sholat itu tidak boleh dia diam. Tidak boleh keras. Tapi carilah jalan tengah di antara itu. Berarti menyambungkan antara ingatan dan sebutan. Hati kan sini hati dan sebutan sama. Supaya nyambung bahasanya. Oke? Bisa? Nah makanya Rialto itu bersihkan hati. Ini kan tempat setan kan tadi kan? Tempat setan kan? Masih ingat tempat setan? Ini kan setan itu di mana? Di sini. Di mana? Ya di sini. Maka coba kita ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita baca Al-Ikhlas 3 kali. Siapa yang baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan satu Al-Quran kan? Baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Di mana? Sini. Ayo sekarang jamaah sekalian. Sini ya. Jamaah sini. Di mana ingatan? Ini kan? Oke sekarang duduk. Oke latihan. Pejamkan mata aja dulu sementara jamaah sekalian. Ayo. Al-Ikhlas 3 kali, Qul 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah sekali. Ayo. Ta'awud dulu ya. Ta'awud. Terus dengan ingatan. Ya cukup. Terasa enggak? Ini setan itu sudah mulai ketakutan. Kenapa kau baca kau ruqyah? Di mana? Setan itu di sini. Ingat tadi, ya kan? Ketika kau ingat Allah Ta'ala, dia sembunyi. Kau lupa, dia membisiki. Nah, ini namanya korin. Setiap manusia ada korinnya. Di mana korin itu bersarang? Korin itu bersarangnya di sini. Dia tidak pernah keluar. Dia nggak pernah keluar. Dia tetap sini. Kau ingat Allah Ta'ala, dia sembunyi. Lupa, lalai, muncul. Oke kita break dulu ya. Asar dulu. Nanti sampai jam 4 ya. Ini nanti kita latihan zikir. Bagaimana zikir, latihan zikir? Nanti. Mau enggak? Mau enggak? Latihan zikir. Bukan lafaz zikir. Bagaimana teknik jamaah sekalian. Kalian bisa zikir dengan enak. Kenapa Rasul mengatakan tidurku, mataku tidur tapi hatiku tidak. Gimana senantiasa berzikir? Itu nanti pelajarannya setelah kita sholat asar dulu ya. Oke, break. Jam berapa kita masuk?